Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anakku sekalian, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk senantiasa belajar dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un, Apa saja yang penting kita pelajari di dalam surah ini? Kita bisa lihat ke sini. Yang pertama adalah nama surah. Surah ini bernama surah Al-Ma'un. Ain ya, Al-Ma'un. Arti dari Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Jumlah ayat dari surah Al-Ma'un 7 ayat. Surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Tergolong surah Makkiyah. Turun di Mekkah. Walaupun di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Ma'un ini sebagian turun di Mekkah dan sebagian turun di Madinah. Ayat 1 sampai 3 itu turun di Mekkah. Sementara ayat 4 dan sampai 7 itu turun di Madinah. Kemudian nama surah Al-Ma'un itu diambil dari ayat terakhir dari surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Oke, kita ulang satu kali lagi. Yang pertama, nama surahnya adalah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Jumlah ayat dari surah Al-Ma'un adalah 7 ayat. Surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114. Dan surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107. Kemudian tergolong surah Makkiyah. Turun di Mekkah. Sebagian mengatakan turun di Madinah. Ayat 1 sampai 3 turun di Mekkah dan ayat 4 sampai 7 turun di Madinah. Nama surah ini diambil dari ayat terakhir di surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ini yang pertama yang penting kita ketahui dari surah Al-Ma'un. Kemudian selanjutnya yang harus kita pahami dari surah ini adalah arti dari setiap ayat dari surah Al-Ma'un. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Coba kita perhatikan, ini sangat jelas di dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 itu Allah menanyakan, Ara'aita, tahukah kamu allazi yukadzibu biddin,
orang yang mendustakan agama? Kemudian dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 2 dan ayat 3. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya dia boleh jadi membentak atau memukul, melukai fisiknya, atau boleh jadi dia melukai perasaannya. Jadi baik fisik ataupun perasaan itu juga adalah termasuk menghardik. Mengatakan dia anak yatim sehingga anak yatim itu merasa terhina, itu juga bisa termasuk ke dalam menghardik anak yatim. Siapakah yang dimaksud anak yatim? Anak yatim adalah anak yang belum balik, kemudian ayahnya meninggal dunia. Ketika ada seorang anak belum balik, kemudian ayahnya meninggal dunia, itu disebut dengan anak yatim. Kemudian yang kedua, menurut surah Al-Ma'un, yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak meminta orang untuk memberi makan orang miskin, tidak menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Bahkan dia sendiri tidak memberi makan orang miskin. Jadi ada dua tanda orang yang beragama tetapi sebenarnya dia mendustakan agama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi boleh jadi ada orang yang rajin beribadah, sholat, tetapi di sisi lain dia kemudian menghardik anak yatim dan dia tidak memberi makan orang miskin. Boleh jadi ini termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian selanjutnya di ayat 4 sampai ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Dari ayat 4 sampai 7 di dalam surah Al-Ma'un, Allah menggambarkan bahwa ada orang-orang yang sholat tetapi dia celaka. Fawailul lil musallin. Siapakah orang yang sholat kemudian celaka menurut surah Al-Ma'un? Yang pertama adalah alladzina hum an salatihim sahun. Dia sholat tetapi lalai dari sholatnya. Apa maksud lalai dari sini? Lalai artinya boleh jadi dia meninggalkan sholatnya atau sholatnya bolong-bolong. Dia sholat duhur tapi tidak sholat asar dan tidak sholat maghrib. Atau lalai juga berarti boleh menunda-nunda waktu sholat. Arti lalai yang lain adalah
dia sholat, tetapi ketika sholat dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang dia ingat adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalai dalam sholatnya adalah dia mengingat Allah tetapi sangat sedikit ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ada orang yang sholat tetapi celaka. Yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang kedua adalah alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Maksud dari riya di sini adalah ingin dilihat, ingin dipuji, melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya ada orang yang sholat, dia melaksanakan sholat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka ini juga termasuk ke dalam orang yang celaka meskipun dia sholat. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan atau tidak mau menolong dengan barang berguna. Jadi ini juga sangat jelas bahwa ada orang-orang yang sholat tetapi menurut Allah dia celaka. Yang pertama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berbuat riya. Dan yang ketiga adalah orang yang enggan atau tidak mau menolong dengan barang berguna. Tidak mau menolong orang lain, tidak mau menolong saudaranya yang membutuhkan, sesama muslim. Ini juga adalah termasuk orang-orang yang celaka. Jadi itu kandungan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah digambarkan orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama adalah ada dua. Orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua adalah tidak memberi makan orang miskin. Kemudian kandungan yang kedua adalah orang yang